Kali ini kita bahas drama Korea berjudul World of the Marriage. Drama Korea yang heboh dengan perselingkuhan dengan Mahmud alias Mamah Muda. Cerita diawali Jisun yang baru mengambil foto pernikahan dan memasangkannya di ruang keluarga. Beberapa saat kemudian Tae-oh baru saja tiba di rumah setelah bertugas ke Cina. Dia mendapati istrinya sudah tertidur. Bukannya mandi dulu, Tae-oh malah mengajak istrinya bermesraan. Esok paginya, tak sengaja Jisun mendapati lipstik yang terjatuh dari kantong jaket suaminya. Saat mencobanya, lipstik itu memiliki wangi ceri. Mereka memiliki anak bernama Junyoung. Jisun adalah direktur rumah sakit. Saat baru tiba di kantornya, dia melihat mobil polisi yang terparkir. Jisun mendapat berita tak baik jika salah satu dokternya bernama Ma menganiaya orang lain di bar sehingga kini kasusnya ditangani polisi. Kasus berawal saat seorang ahjusi pingsan di bar dan dibawa dengan ambulan. Masalahnya tak jelas karena keluarga korban menuduhnya sebuah penganiayaan, tetapi dalam versi dokter Ma jika itu guna melakukan pertolongan pertama. Sementara kondisi Ma masih tak normal, dia masih bau alkohol. Saat masuk ke ruang kerjanya, tak sengaja Jisun melihat selembar rambut berwarna pirang yang menempel pada sweaternya. Sebelumnya sweater itu dipakai suaminya. Nah lo. Karena penasaran, dia terus mengamati rambut tersebut sebelum membuangnya ke tempat sampah. Untuk mencari tahu siapa wanita tersebut, dia menjemput anaknya dan memperhatikan satu persatu siapa wanita pemilik rambut yang ditemukannya. Jisun terkejut setelah seseorang bernama Miyun memanggilnya. 모르시겠어요? Karena rambutnya cocok dengan yang ditemukannya. Ternyata Miyun adalah sekretaris suaminya yang sudah bekerja selama 1 tahun dan kini dia menjanda. Wah, pas banget nih. Kini kecurigaan Jisun semakin yakin jika suaminya punya wanita idaman lain. Karena menurut Miyun jika suaminya selalu pulang kantor tepat waktu jam 5 sore. Sementara tiba di rumah malam harinya. Wah, kemana dulu tuh? Setibanya di rumah, Jisun menginterogasi status yang menjadi sekretarisnya, tapi dia tak memberitahukannya. Kemunculan Yerim dengan menggunakan lipstik ceri membuat Jisun tambah bingung lagi dah, karena menemukan kecurigaan baru. Saat suaminya mencas ponselnya, dia berusaha untuk memeriksanya, tapi suaminya keburu masuk ke kamar sehingga gatot dah. Masih penasaran dengan ponselnya, dia pun membuka-buka ponsel suami, tapi dia tak menemukan apa-apa. Jisun memberitahukan pada temannya jika dia mencurigai suami dengan sekretarisnya, apalagi statusnya telah bercerai. Tapi temannya dapat mematahkan pendapatnya. Kini Jisun mencurigai Yerim yang juga tetangganya merupakan tersangka barunya. 내 눈에 딱 신경감인 같아. Esok harinya Jisun menguntit suaminya. Dia mendapati suaminya membeli kue dan bunga. Di tengah jalan dia berhenti karena menyadari jika jalan itu menuju rumah sakit di mana ibunya dirawat. Kepalang tanggung dia pun menemui ibu mertuanya. Tae-oh sengaja tak mengajak istrinya karena takut mengganggu kesibukannya. Kini dia setiap hari selalu menemui ibunya. Karena alasan itu sehingga kecurigaan pada suaminya batal. Tapi keterangan dari suster bahwa suaminya baru saja datang kembali ke rumah sakit. 그때 설 이후로 한 번도 안 오셨잖아요. Padahal sebelumnya hanya menelponnya saja. Nah lo, tentulah si Jisun lebih percaya pada suster. Jisun terkejut jika suaminya akan pergi ke undangan dalam pameran lukisan yang diadakan Hyojung, salah satu pasiennya. Sesampainya di lokasi, Tae-oh mengingatkan istrinya agar tak berulah, karena dia akan menemui pimpinan bernama Pak Yeo berharap dia akan memberikan proyek barunya. Di mata istrinya, dia melihat suaminya begitu grogi dan kaku. Jisun melihat suaminya memperkenalkan diri pada Pak Yeo. Rupanya dia dicuekan. Setelah istrinya ikut nimbrung, Tae-oh tak menyangka jika Hyojung begitu welcome pada istrinya. 축하드립니다. 어머, 여기 가정사랑병원. Dan kesempatan itu dimanfaatkannya untuk memperkenalkan suaminya yang berbisnis dalam perfilman. 제 남편이에요. 어머, 입니다. 영화도 만들고요.
Barulah Pak Yeo mau ngobrol dengannya. Duh, kasihan. Dalam kesempatan itu, Hyojung memperkenalkan putrinya bernama Daekyung. 네. 이대로 쭉 이어나가는 거. Dan Jisun mengundang Hyojung untuk datang ke acara ulang tahun suaminya. 선물 하나 준비해야겠다. Pada internetnya, Jisun mencari tahu cara menangkap basah pria berselingkuh. Dia mendapatkan ide untuk meminta tolong pada Min Hyun, orang yang dikenalnya, untuk membantu dirinya. Dengan timbal balik, Jisun memberikan resep obat penenang untuknya. Maka pengintaian pun mulai dilakukan Min Hyun. Dia mengirimkan pesan pada Jisun jika suaminya pergi ke sebuah apartemen dan sudah 3 jam tak keluar-keluar. Hingga suatu waktu, Min Hyun menelponnya dan memberitahukan jika suaminya sedang bersama seorang cewek. Namun wajah cewek itu tak terlihat dengan jelas saat mereka berpelukan. Dia hanya mengirimkan foto mobilnya saja jika itu memang mobil suaminya. Jisun belum bisa bertindak karena bukti-buktinya masih kurang. Min Hyun menyarankan agar memeriksa bagasi mobil suaminya, karena pasti ada sesuatu di sana. 더 확실한 증거를 잡아야죠. Acara ulang tahun pun digelar. Para tamu sudah hadir. Dengan berpura-pura akan mengambil kamera di mobil suaminya, dia meminjam kunci mobilnya. Setelah mengobrak-ngabrik bagasi mobilnya, akhirnya Jisun mendapati ponsel rahasia suaminya dan tertuju pada wanita cantik yang juga anak Pak Yeo karena terdapat foto-foto pada ponsel yang ditemukannya. 생일 내 딸 다경. Dengan wajah linglung dan penuh pikiran, Jisun menghampiri tamu-tamunya. Istrinya membayangkan saat suaminya beromantis ria dan langsung menancapkan gunting pada dada suaminya. Ternyata itu hanya lamunannya saja. Dia tersadar saat Junjong berteriak-teriak memanggilnya. Saat suaminya memberikan pidato, Jisun menyadari jika Daekyung cewek yang harus dicurigainya. Dia merasa cemburu saat Jisun membalas ucapan dengan ciumannya. Jae-hyuk yang sudah mabuk ngoceh-ngoceh tak karuan. Dia menyinggung perasaan dan merendahkan Tae-oh hingga dia tak bisa lagi menahan emosinya dan memukul Jae-hyuk. Sempat terjadi kegaduhan. Untunglah tak berkepanjangan insiden itu. Jisun yang memang dokter mengobati luka di jari tangannya. Tae-oh berpura-pura tak mengenal Daekyung saat istri menyinggung namanya. Sesampainya di rumah, Jisun mengeluarkan semua pakaian suaminya dan memasukkannya ke dalam koper. Di bagian lain, Daekyung cemburu karena Tae-oh berciuman dengan istrinya di depan mereka. Walau Tae-oh menjelaskan jika itu hanyalah akting belaka. Merasa tak percaya, Tae-oh mengancam akan menemui Pak Yeo untuk memberitahukan hubungan gelap mereka dengan anaknya. Daekyung yang ketakutan, dia langsung menciumnya dengan semangat 45 sambil memintanya untuk menyelesaikan urusan dengan istrinya. Sementara Jisun selesai memasukkan pakaian suami ke dalam koper. Junjong yang bosan dengan suasana pesta berniat untuk pulang ke rumah. Dan Tae-oh mendapat kabar jika investor dari Cina membatalkan kontraknya yang tentu membuat si Tae-oh tambah pusing aja deh. Seorang ahjusi sedang mengawasi gerak-gerik Tae-oh. Kedatangan Junjong yang tak mau mendengar pertanyaan ibunya, tentu ada sesuatu yang terjadi padanya. Tak hanya koper yang akan dibuang, tapi juga foto pernikahan mereka yang belum lama dipajangnya. Kemunculan Myung-suk memberitahukan jika keributan suaminya dikarenakan Jae-hyuk yang memprovokasinya. Dia juga terheran melihat koper dan foto-foto itu berantakan di lantai. 가방 뭐야? Jisun terus mengulik tentang Daekyung di media sosialnya. Dia hanya menemukan sebuah tangan yang sedang berpegangan tangan dengannya dengan memakai cincin yang tak aneh lagi dilihatnya. Dia mencocokkan cincin tersebut. Saat kembali ke rumah, Tae-oh dalam kondisi mabuk. 계획 처리하겠다는데요. Esok harinya, bukan hanya investasi yang batal, tapi juga tekanan dari Daekyung yang menuntutnya untuk segera menceraikan istrinya. Kasus Dr. Ma berlanjut. Jisun terpaksa harus memecat Dr. Ma karena 2 bulan tak masuk kerja dan kecanduan alkohol. Tentu keputusan ini membuat Dr. Ma tak terima. Jisun terkejut mengetahui jika pasien berikutnya adalah Daekyung, orang yang dicurigainya.
Walau keberatan, Jisun melakukan pekerjaannya untuk memeriksa pasien. Dalam keterangannya, dia selalu mengalami tak enak bodi karena Daekyung selalu bertemu dengan pacarnya beberapa kali dalam seminggu. Tapi dia pria beristri. Wah, ini sama saja dengan memberikan peringatan pada Jisun tentang kebenaran suaminya yang punya will. Setelah mengambil darahnya, Jisun mengetahui jika Daekyung hamil. Rupanya mereka melakukannya tak menggunakan kaos kaki karet. Berita ini membuat Daekyung terkejut. Dia menemui Myung-suk untuk mengajukan aborsi, tapi tak mau pacarnya diberitahukan. Hubungan mereka baru berlanjut 3 bulan. Jisun tak menyetujui untuk melakukan aborsi di rumah sakit mereka. 진짜나 그러다가 덜컥 낳기라도 하면. Setelah Daekyung menggunakan lipstik cherry, dia memasukkan ke jaket Tae-oh tanpa memberitahukannya. Dalam kegalauannya, Jisun menemui Hyun-so di barnya. Karena dia tak masuk sehingga Jisun menemui ke kontrakannya. Setibanya di kontrakan, Jisun melihat Hyun-so lagi-lagi sedang dianiaya pacarnya. Dia mengajaknya pergi dari tempat tersebut. Karena luka-luka di wajahnya begitu banyak, Jisun membawanya ke rumah sakit untuk diobati. Dia menceritakan kisah suaminya yang menghamili pacarnya. Menurut Hyun-so, jika lelaki kucing dapur itu hanya tertarik dengan cewek muda karena fisiknya, Jisun akan mencarikan tempat tinggal untuknya. Jangan pernah berpikir untuk kembali lagi dengan pacarnya. Esok harinya, Jisun sedikit terhibur karena anak dan ayahnya masih bisa bercanda. Di tempat lain, Ah Ju-si bernama Dong-sik melihat rekaman video yang didapatnya saat di pesta. Saat berdua di meja makan, Jisun menanyakan pada suaminya tentang hubungannya dengan wanita lain. Biasalah, si Tae-oh berpura-pura boloon tak mengerti maksud pertanyaan istrinya. Jika Tae-oh mengakuinya sekarang, maka dia akan memaafkannya. 끌렸던 것뿐이잖아. Karena malu, tentulah si Tae-oh membela diri dengan tak mengakuinya dan malah menuduh istrinya stres. Jisun sangat kecewa karena suaminya tetap tak mau mengaku. Dia meminta Myung-sok untuk mengirimkan pesan pada suaminya jika Daekyung hamil. Nah lo, panik dah. Dia menyuruhnya menghubungi Tae-oh 5 menit lagi. Beberapa saat kemudian, Daekyung menelponnya dan mengajaknya putus. Rencana ini ditolak Tae-oh karena dia akan mengungkapkan pada istrinya setelah investor memberikan keputusan untuk proyeknya. Tae-oh mengaku salah sambung saat istrinya menanyakan siapa orang yang telah menghubunginya. Beberapa saat kemudian, Myung-suk menelponnya. Dia terkejut mendengar kabar darinya. Tae-oh memberitahukan jika dia harus pergi karena ada sesuatu yang mendesak, tapi dia tak mau memberitahukan masalahnya. Padahal Jisun sudah tahu segalanya. Di masa lalu, Tae-oh mengajak menikah juga dikarenakan Jisun telah hamil. Dia berjanji akan membuat keluarga mereka bahagia. Esok paginya, Tae-oh menemui Daekyung di apartemennya. Jisun sengaja agar suaminya tahu jika pacar gelapnya hamil, agar dia bisa memilih wanita yang akan mendampinginya. 그랬으면 좋겠니? Sementara, Daekyung mulai menuntut jika dia boleh menelpon kapanpun dia mau. Dan jangan pernah menutup teleponnya jika hubungan ini tak mau berakhir. Di bagian lain, kondisi ibu Tae-oh memburuk. Jisun membantu untuk mengobati ibu mertuanya. Jisun merasa berat dengan amanatnya jika dia meninggal. Jisun harus merawat anaknya dengan baik. Tae-oh menemui Myung-suk dan memberitahukan jika dia tak mungkin akan berterus terang pada istrinya karena pasti akan minta cerai. Sementara dia juga mencintai Daekyung karena selalu memberikan inspirasi buatnya. Tentulah si Myung-suk bingung mendengar ceritanya. Bagaimana mungkin bisa mencintai 2 wanita sekaligus? 어떻게 사랑해? 그게 어떻게 가능하냐 싶지. Tentulah jika orang macam Tae-oh ini modalnya hanya ngibul sana dan ngibul sini, guna menyenangkan cewek yang di dekatnya. Jisun menemui pengacara perceraian untuk kemungkinan menggugat suaminya, tapi dia belum memiliki bukti-bukti kuat tentang perselingkuhan tersebut. Di bagian lain, Tae-oh sedang bermesraan dengan Daekyung. Pengacara mengingatkan jika hubungan mereka dipertahankan, maka tak akan kembali seperti semula. 그 이전으로는 절대로 못 돌아갑니다. Hyun-so datang ke rumah sakit untuk diobati luka-lukanya. Kini dia tinggal di motel dan sementara ini pacarnya belum menghubunginya lagi.
언제든 말씀하세요. Saat mencari buku, Jisun bertemu kembali dengan Dakyung. Jisun jadi ngakak saat mendengar pacarnya akan segera menceraikannya 2 bulan ke depan. 2달 안에 와이프한테 얘기하고. Jisun terkejut saat manajer bank memberitahukan jika suaminya memiliki hutang pada bank yang telah diambilnya 3 tahun lalu. Dia tak kuasa lagi setelah mendengar polis asuransinya juga telah diambilnya. Sesampainya di rumah, dia membuka-buka buku tabungan dan semua simpanan uangnya yang kini saldonya sudah habis. Jisun menerima pesan jika Tae-oh bekerja lembur dan menyuruhnya untuk tidur duluan. Tak buang waktu, dia segera bergegas menyusul suaminya yang sedang asik berbicara. Di dalam ruangan, keduanya saling melampiaskan hasratnya sampai bermain di atas mesin fotokopi. Aje gile. Saat memasuki kantor suaminya, ternyata itu hanya hayalannya saja. Suaminya sedang benar-benar bekerja dengan timnya untuk merevisi naskah film. Jadi malu dah si Jisun. Dia melanjutkan untuk menemui ibu mertuanya. Jisun menanyakan mengapa dia harus merawat Tae-oh jika ibunya telah mengetahui masalah perselingkuhan anaknya. Sebelum pulang, Jisun memberitahukan jika selingkuhan suaminya kini sedang hamil. Mendengar cerita itu membuat si ibu langsung kumat penyakitnya. Esok harinya, Tae-oh menangis karena ibunya meninggal. Di rumah duka, kedatangan Pak Yo dan istrinya disambut baik oleh Tae-oh. Melihat gelagat itu membuat Jisun jadi naik darah lagi dah. Myung-suk terus mengingatkan Jisun agar segera menyelesaikan masalah keluarganya. Jika wanita menjadi janda, hanya dia yang akan merasakan rugi. Apalagi orang-orang akan mencibir di belakangnya. Jadi pikirkan baik-baik sebelum memutuskannya. Junjong menjadi kebingungan karena kedua orang tuanya tak berada di tempat. Sementara tamu-tamu akan pamit pulang. Duh, kusut amat nih keluarga. Rupanya Tae-oh sibuk melayani Pak Yeo. Selain calon investor, dia juga calon bapak mertuanya. Jisun mencurigai jika Tae-oh sedang menemui Dakyung. Dia terus mencari di parkiran dan tak peduli dengan tamu-tamu yang sedang menunggunya. Saat akan kembali ke rumah duka, Jisun mendengar suara musik di dalam mobil sehingga dia menghampirinya. Jae-hyuk yang dimintai tolong Junjong untuk mencari ayahnya jadi ikut-ikutan mencari di parkiran. Dia melihat Jisun yang berdiri di lorong gelap, tapi si Jisun membatalkan untuk melabraknya. Esok harinya mereka memakamkan ibunya. Hyunso menemui Dakyung di apartemennya dan mengaku jika dia baru saja pindah ke apartemen yang sama, sambil membawa buku kehamilan. Aksinya ini membuat Dakyung terpancing. Dia ingin mengetahui berapa bulan Hyunso hamil dan mengajak Hyunso minum teh di rumahnya. Sesuai pesan pengacaranya, jika dia tak boleh dulu memberitahukan tentang perceraiannya. Sementara Dakyung mulai akrab dengan Hyunso. Walau hubungan mereka tak baik-baik saja, tapi mereka masih bisa bercumbu. Sayangnya harus terhenti karena ada telepon penting dan memaksa Jisun pergi dari rumah. Istri Pak Seol berobat pada Jisun. Dia mendapati penyakitnya dikarenakan berhubungan seks. Atas rekomendasi Pak Yeo, mereka mempercayai dokter Jisun. Pak Yeo meyakinkan Seol agar percaya padanya. Saat istrinya keluar ruangan, dia langsung menampol suaminya karena suaminya inilah yang telah menularkan penyakitnya. Tentu Seol terkejut dan malu karena istrinya melakukannya di depan Pak Yeo. Jisun menjelaskan dengan apa yang telah terjadi dengan temannya. Dia tak mau menutup-nutupinya. Tae-oh terkejut mendapat kabar jika Pak Yeo sedang bersama istrinya di rumah sakit. Dia pun segera menemuinya. Dalam kesempatan itu, Jisun mulai menyinggung Dakyung jika anaknya sedang memiliki hubungan serius. Walau sempat menemui Pak Yeo, tapi Tae-oh tak tahu apa yang sudah dibicarakannya. 신경 쓸 거 없어. 별 사이 아니면은 정리해. Atas informasi Ji-hun, Dakyung diinterogasi kedua orang tuanya. Jika hubungan mereka tak serius, ayahnya meminta menghentikannya karena dia akan mencarikan suami untuknya. Tapi dia menolak untuk dijodohkan.
Sesampainya di apartemen, Hyun-soo melihat Tae-oh sedang bertengkar dengan Da-kyung. Ji-sun ditemui istri pertama Pak Choi. Dia ingin mengetahui apa yang terjadi dengan istri keduanya saat dia menampol suaminya di rumah sakit. Setelah pertengkaran di apartemen, lagi-lagi Tae-oh menemui kembali Da-kyung. Ji-sun yang mencurigai suaminya yang akan pergi malam itu, dia meminta Hyun-soo untuk menguntitnya. Sesampainya di apartemen, dia berhasil merekam kedatangan Tae-oh saat memasuki apartemen. Tapi aksinya terganggu karena pacarnya bernama In-kyu sudah menguntitnya dan menghentikannya. 여자랑 아무 상관없으니까 신경 꺼. Karena tak ditanggapi dengan baik oleh Hyun-soo, dia malah memencet bel rumah Da-kyung dan Tae-oh yang berada di rumah tersebut membuka pintunya. Hingga tengah malam, Ji-sun tak mendapat kabar dari Hyun-soo sehingga Ji-sun menghubungi suaminya. Da-kyung yang cemburu pergi dari kamarnya dan membanting pintunya sehingga Ji-sun dapat menebak jika suaminya bukan berada di kantor. Esok harinya, In-kyu memberikan rekaman dashboard mobil milik Hyun-soo tentang perselingkuhan suaminya. Dia mengancam dan memerasnya untuk menyediakan uang untuknya atau dia akan memberitahukan media. 그럼 3천. Maka lengkaplah masalah yang dihadapi Ji-sun. Di tempat lain, Da-kyung yang seorang instruktur senam sedang melatih anggotanya. 여기 보시고. Saat mereka akan makan malam, tak sengaja mereka bertemu dengan Hyo-jung dan Da-kyung yang akan meninggalkan restoran. Ji-sun malah sengaja memanas-manasi Da-kyung dengan memegang tangan suaminya dan mengajaknya bergabung dengan mereka. Yang tentu membuat Tae-oh dan Da-kyung serba salah dah. Di meja makan, Tae-oh batuk-batuk mendengar Ji-sun menanyakan kencannya pada Da-kyung. Pak Yo yang sebelumnya telah menginterogasi anaknya menjelaskan jika anaknya tak memiliki pacar. Menghindari hal-hal yang memojokkan dirinya, Tae-oh mengajak Jun-yong pergi duluan. Pembicaraan orang tua dan Ji-sun tentulah menyindir Da-kyung yang mulai gerah jika suaminya setia pada keluarga. Kejadian malam itu membuat Ji-sun senang karena dapat memojokkan mereka berdua. Hyun-soo menemui Da-kyung, dia merencanakan untuk melakukan aborsi karena selalu dipukuli pacarnya dan juga dia hanya hidup sebatang kara. Jae-hyuk yang selama ini memang menaruh hati pada Ji-sun, kali ini dia berhasil mengajaknya makan malam. Saat akan memasuki lift, dia berpapasan dengan pengacaranya, tapi hanya pengacaranya yang mengetahui keberadaannya. Mereka melanjutkan pertemuan di kamar hotel. Dan mereka pun melanjutkan dengan main dokter-dokteran dah. Yerim yang telah memasang GPS di mobilnya dapat mengetahui keberadaan suaminya. Agar masalah tak berlarut-larut, Da-kyung nekat untuk menemui Tae-oh di rumahnya. Karena perutnya terus membesar, dia memberitahukan Tae-oh jika dia akan melakukan aborsi. Ji-sun meminta tolong Jae-hyuk untuk mendapatkan akun perusahaan dan akun pribadi milik suaminya. 티오엔터 법인 자금 내역. Saat berobat, Dong-sik memberikan data yang ditemukannya saat ulang tahun suaminya. Maka terkejutlah si Ji-sun, kini dia tak repot-repot untuk mencari bukti perselingkuhan suaminya. Saat mereka menikah, Tae-oh berjanji akan setia padanya, karena hanya Ji-sun satu-satunya wanita yang ada dalam dirinya. Tapi semua janji-janji itu mereka langgar sendiri, karena tergoda rumput tetangga yang lebih hijau. 뭐였을까? Pertengkaran Ji-sun dan suaminya tak dapat ditahan lagi karena perselingkuhan suaminya. Tae-oh tak mau istrinya mengambil Jun-yong darinya. Di tempat lain, Jerry mengetahui jika suaminya juga telah berselingkuh. 당신 수시로 바람피는 거. Jae-hyuk menolak saat istrinya menuduh bahwa dia menyukai Ji-sun. Jerry memarahi Ji-sun karena telah berselingkuh dengan suaminya. 재밌게 여행 갔다 온 난. Ji-sun beralasan jika itu hanyalah balas dendam karena Yerim juga pernah berselingkuh dengan suaminya. Haduh, kacau. Jun-yong yang lebih dekat dengan ayahnya kecewa mendengarnya saat ibunya memberitahukan jika ayahnya tak akan pulang ke rumah. Di bagian lain, Tae-oh sudah bersama mainan barunya. Dia mulai memanfaatkan Da-kyung untuk mempengaruhi ayahnya sebagai investor di perusahaannya. Karena tak ada investor lain untuk memodali pembuatan filmnya. Tae-oh terheran menerima koper dan surat persetujuan cerai yang dikirim lewat kurir.
Sama aja si Jisun telah mengusirnya. Mereka adu mulut saat Tae-oh menelponnya. 너 수련회 할 동안 준영이 키운 게 네가 그렇게 나온다면 Dan saling mengungkapkan jasanya masing-masing. Jisun selama ini yang telah memberikan modal untuk mendirikan perusahaan filmnya. Suaminya hanya mau kondo doang. Kini dia akan melaporkan suaminya dengan tuduhan penggelapan dana perusahaan. Karyawan yang tak mendapat gajinya kini akan membantunya. Daekyung terkejut jika Jisun mengetahui alamat rumahnya. Sejak kapan dia mengetahuinya? In-kyu mendatangi bar di mana Hyun-soo bekerja. Dia tak percaya jika pacarnya telah berhenti dari pekerjaannya. Dia menduga jika Jisun yang telah menyembunyikan pacarnya. 이제 막 나간다 이거지? 폭행 사기 전과 Setibanya di rumah sakit, Myung-suk memberitahukan ada berita menghebohkan di homepage rumah sakit tentang dirinya. Dia tak mau tahu siapa pelaku yang telah memposting berita tersebut. 이런 걸 누가 썼는지 알아내서 뭐하게. Menurut pengacara, mungkin itu ulah suaminya karena dia tak terima hak asuh anaknya direbut Jisun. Karena rencana perceraian orang tuanya, tentulah Junyoung yang akan menjadi korbannya. Daekyung akan mempengaruhi ayahnya agar tetap menjadi investornya, asalkan dia segera bercerai. Daekyung keberatan jika Junyoung harus tinggal bersama mereka. Dalam situasi yang kisruh, lagi-lagi si In-kyu menanyakan Hyun-soo pada mereka. 신이용해서 당신 미행한 건 알아? Dia juga menjelaskan selama ini Jisun yang menggunakan pacarnya untuk memata-matai hubungan mereka. Cerita ini membuat mereka terkejut. Di tempat lain, Yerim dan suaminya juga terus bertengkar. Yerim mau memaafkan ulah suaminya asalkan mereka memiliki bayi, tapi sebaliknya dengan Jae-hyuk yang tak menginginkan punya anak. 드릴 말씀 다 드렸으니까 Tiba-tiba Jisun dikejutkan dengan kehadiran In-kyu dan suaminya di ruang atasannya. Dia diocehi atasannya karena telah menyuruh orang lain untuk membuntuti suaminya. Urusan keluarga jadi campur aduk dengan urusan kantor ya. Masalah tambah ruwet karena Tae-oh membicarakan orang tua Jisun yang tewas karena kecelakaan setelah ibunya yang mengemudi mobil mengetahui jika ayahnya juga berselingkuh. 일부러 그랬을 수도 있다고. 힘들어하시다가 극단적으로. Tae-oh mencoba menggiring opini jika istrinya sakit jiwa, tentu agar mendapatkan hak asuh Junyoung. Jisun pergi dari rumah sakit. Dia yang dikuntit suaminya dengan kesal menabrakkan mobilnya. Ternyata datang ke sekolah Junyoung untuk menjemputnya pulang. Tae-oh yang telah memasang GPS pada ponselnya dapat menguntitnya. Tapi dia terheran karena Jisun memasuki jalan terlarang. Di tempat lain, Junyoung berusaha merebut ponselnya guna menghubungi ayahnya. Maka laju mobilnya jadi tak stabil saat Jisun tak konsentrasi saat mengemudi. Mereka hampir saja mengalami kecelakaan. Sementara Tae-oh kesal karena tak dapat menghubungi anaknya. Jisun membawa Junyoung ke suatu tempat guna mempengaruhinya bahwa ayahnya telah mengkhianati mereka. Tapi tak diduga si Junyoung membela ayahnya walau tahu jika ayahnya bersalah. 그래서 뭐 그게 문제던데. Ayahnya hanya mengkhianati ibunya, bukan dirinya. Wah, kecewa deh. Yang jadi masalah, Junyoung tak mau orang tuanya bercerai. Dia memintanya untuk memaafkan kesalahan ayahnya. Junyoung malah menyalahkan ibunya karena selama ini tak memperhatikan dirinya. Hanya ayahnya lah yang selalu menemaninya. Dia akan menemui ayahnya. Si ibu mengancam jika anaknya akan menemui ayahnya, maka dia akan bunuh diri. Waduh, gawat. 그래도 아빠한테 갈 거야? Tak sadar jika mereka telah berdiri di pinggir jurang, si ibu terus mendorongnya. Di tempat lain, polisi menemukan ponsel Junyoung yang dibuang ibunya. Jisun menghubunginya agar mereka bertemu, tapi si Junyoung tak bersama lagi dengannya. Dengan penuh emosi, Jisun mengungkapkan bahwa keluarga mereka hancur karena ulah suaminya. Tapi Junyoung malah membela ayahnya. Jisun berjanji akan melakukan apa saja asalkan suaminya menderita. Kesal dengan ancaman istrinya, Tae-oh terpancing emosi dan mencekik istrinya sebelum dia mendorongnya.
Walau istrinya telah luka-luka, Tae-oh terus menganiayanya. Setelah istrinya tak berdaya, barulah si Junyoung muncul. Rupanya dia sehat-sehat aja, bray. Akibat ulahnya, pengacara mempersiapkan surat perceraian dan polisi menahan suaminya. Pak Yeo meminta maaf pada Jisun karena istrinya lah yang telah memposting di homepage rumah sakit. 제가 대신 사과드리겠습니다. 무리의 해를 저질렀습니다. Selain itu, Pak Yeo meminta Jisun untuk mencabut gugatan pada anaknya. Kini kehadiran Dakyung menjadi cemoohan warga apartemen. Selain itu, kartu kreditnya juga telah diblokir. Ayahnya sengaja memblokir kartu kreditnya karena kecewa dengan Dakyung yang tak bisa memilih lelaki yang pantas untuknya. Dia meminta anaknya untuk segera putus dengannya dan bayinya tetap akan dirawat olehnya. Karena Dakyung menolak, ayahnya tak merestui karena Tae-oh memukuli istri di depan anaknya dan dia ditangkap karena penyerangan. 이미 전과가 있어서 Yunso berterima kasih pada Jisun karena telah diselamatkannya selama ini. 선생님 덕분이에요. Ironis ya, kini Jisun hanya bisa memperhatikan Tae-oh saat menjemput istrinya dengan perutnya yang semakin membesar. Jisun menemukan undangan untuk Junyoung. 단지에서 제일 좋은 집도 Dia melihat-lihat perumahan mewah kota baru. Dia tertarik untuk membelinya. Di komplek yang sama, Dakyung baru saja pindahan di lokasi tersebut. Di bagian lain, rumah sakit sedang menyelenggarakan kesehatan gratis buat warga. Secara diam-diam, Tae-oh kembali pindah ke kota Gosan dan hari itu menjemput Junyoung untuk mengajaknya makan. 칭찬이 대단. Hubungan Junyoung dan Jisun jadi rusak karena pernikahan anaknya. Mereka tak akrab lagi seperti dulu. Junyoung kecewa pada ayahnya sehingga dia kaku saat bertemu. Bahkan film yang ditayangkan produksi ayahnya pun dia belum sempat menontonnya. Junyoung tak mengetahui jika ayahnya mengundang untuk datang ke rumahnya. 그동안 연락 한 번 안 했으면서 Karena akan merayakan selamatan di rumah barunya dengan menghadirkan pemain baseball idola anaknya. Jisun baru mengetahui jika mantan suaminya telah dikaruniai anak bernama Jenny dan kini tinggal di perumahan mewah yang pernah dilihatnya. Mendapat telepon dari sekolah jika Junyoung tak masuk sekolah, Jisun segera bergegas mencarinya. Baru saja akan keluar komplek, mobilnya hampir bertabrakan dengan mobil Tae-oh yang di dalamnya juga ada Junyoung. 왜 돌아왔어? Yeri memberitahukan Jae-hyuk jika film Good Life yang dibuat Tae-oh sedang viral. Semua orang membicarakannya. Jisun memberitahukan anaknya jika undangan dari ayahnya telah dibuang. 어차피 안 갈 건데 뭐. Dia jadi bete mendengarnya. Karena sering mendengar film yang dibuat si mantan, Jisun membacanya di internet tentang keberhasilan film tersebut. Mereka sedang mempersiapkan pesta di rumah. 와주는 것만도 고맙지. Malam itu awal salju akan turun. Dengan tak mengajak teman, si Jisun makan di resto. Pesta pun dimulai, para tamu telah datang. Yerim hanya datang sendirian. Dia mendapat pesan jika Junyoung sedang bersama ayahnya di pesta rumahnya. Cerita ini membuat Jisun kesal dan segera menjemput anaknya. Karena menurut perjanjian jika ayahnya akan bertemu anaknya harus seizin ibunya. 내 아들 데려와야겠어요. 누구 방인데? 네 방이야. Dengan senang Tae-oh mengajak Junyoung untuk melihat kamarnya. Tapi lain lagi dengan Dakyung. Dia tak setuju dengan idenya jika Junyoung tinggal bersama mereka. Junyoung menolak panggilan ibunya. 이제 엄마 속 그만 썩일 거지? Mama rempong tersenyum dan ceria, tapi di belakangnya saling membuli karena dia pelakor. Semua orang terkejut melihat kehadiran Jisun di rumah itu. Dengan diantar Dr. Kim, kehadirannya membuat Myung-suk juga ikut terkejut. Tentulah situasi jadi menegangkan. Pak Yeo melarang Dakyung untuk ikut campur. Semua ini dipicu karena pesan yang dikirim Tae-oh padanya guna menunjukkan jika mantan suaminya telah sukses tanpa bantuan Jisun. 그런 걸로 하지 뭐. 준영이 이따 데려다 줄 테니까. Sehingga terjadi adu mulut karena Jisun tetap akan membawa kembali Junyoung. Dakyung memberitahukan jika pestanya ini dihadiri undangan khusus. Dia terkejut saat Jisun menunjukkan undangan yang didapatnya. Ternyata Tae-oh mengirimkan undangan tanpa sepengetahuan Dakyung. 준영아! Dia memanggil-manggil Junyoung untuk mengajaknya pulang.
Karena kejadian ini selain memalukan, para undangan pun jadi tak enak hati dah. Saat mencari anaknya, Jisun masuk ke kamar utama. Dia bersembunyi dan mendengar ocehan Bu Hojung yang memamerkan barang-barang rumah tersebut. Jisun terkejut dengan barang-barang mewah yang berada di kamar. Tae-oh menjelaskan kembalinya mereka dikarenakan orang tua Dae-kyung menginginkannya. 남의 침실에서 뭐 하는 거야? 왜 돌아온 거야? Pesta pun berlanjut. Mereka memberikan kata sambutan dengan ditemani anak perempuannya bernama Jenny. Kini situasi terbalik, di mana Jisun harus melihat mantannya berciuman di depan umum. 여잔. Menyadari ada Jisun bersama mereka, para undangan memperhatikannya. Di luar rumah, Jun Yong tak senang mendengar teman-teman meledeknya. Jun Yong marah karena ibunya menyusulnya. Dia merasa dipermalukan. 같이 온 거야? Setelah pesta usai, Jisun jadi kesal sendiri, sementara Dae-kyung dan Tae-oh bermesraan. Tak diduga Tae-oh mengirimkan paparazzi untuk menguntit Jisun. Tae-oh menemui direktur di rumah sakit guna memberikan donasi pada mereka. Tapi dengan syarat, direktur harus memecat Jisun dari pekerjaannya. 제가 그 어른 뵐 면목이 영 없지 않습니까? Di tempat lain, Jisun yang sedang makan dengan Junjong dikejutkan dengan teror yang diterimanya, di mana seseorang memecahkan kaca jendela karena lemparan batu. 준영아. Kejadian itu dilaporkan polisi. Yerim sebagai tetangganya merasa aneh mengapa Jisun selalu dapat masalah setelah Tae-oh kembali ke kota mereka. Saat membereskan pecahan kaca, tiba-tiba Tae-oh muncul di rumahnya. Wah, apakah ini kebetulan atau memang sudah bagian dari rencananya? Rupanya Tae-oh memanfaatkan momen itu untuk mengajak Junjong sementara waktu tinggal bersamanya, yang tentu saja ditolak Jisun. 이런 일은 남자 손이 필요한 법이잖아. 그동안 나 아무 문제 없이 잘 살았어. Emak-emak rempong berkumpul lagi. Semua tagihan sudah dibayar Tae-oh. Selain itu, dia juga memberikan hadiah untuk semuanya. Hanya Yerim yang tak terima dengan kebaikan Tae-oh. 부담하고 그러시면 부담스러우셨어요? Karena ini urusan asosiasi emak-emak, mengapa Tae-oh yang membayarnya? Yang tentu tak diterima protesnya ini. Akhirnya kelompok itu jadi pecah dua, ada yang mau menerima dan menolak. Rencana sumbangan untuk rumah sakit membuat Pak Yeo kecewa. Rupanya Tae-oh belum memberitahukan rencana tersebut. Walau akhirnya dia menyetujui dengan syarat dia harus membereskannya dengan baik. Saat Jisun bertemu dengan istri Choi, dia mengingatkan tak mudah menghadapi mereka, jadi harus hati-hati. Karena terlalu melindungi Junjong malah membuat anaknya tak nyaman, apalagi dia selalu dikuntitnya. Dr. Kim memberitahukan jika Junjong telah berkonsultasi dengannya selama 6 bulan setelah perceraian suaminya. 오늘 비번 아니에요? 무슨 소리예요? 티어 피처스 영화 세트장 완공되면 Haduh, emak-emak banyak duit, kerjanya cuma nyalon dan mijit. Enak betul ya suaminya yang kerjanya babak belur. Walau dongkol, Jisun mengizinkan Junjong untuk ikut makan malam dengan ayahnya. Saat di meja makan, Dae-kyung mulai mempengaruhi Junjong jika dia diterima di rumahnya. Teror berikutnya pun dimulai. Seseorang mematikan lampu taman. Kali ini Yerim sebagai tetangga mendengarnya karena suara yang berisik. Pria misterius itu masuk ke rumah Jisun dan menyerangnya. Sempat menerima panggilan Dr. Kim, sehingga Kim mencurigai ada yang tak beres mendatangi rumah Jisun. Si penyerang kabur setelah mendengar polisi tiba di TKP. Yerim yang curiga ada sesuatu yang tak beres, dia harus tertabrak si pria misterius yang meloloskan diri. Sayangnya dia tak melihat wajahnya karena menggunakan topeng. Jisun mengizinkan anaknya menginap di rumah ayahnya. Dia juga tak memberitahukan apa yang baru terjadi di rumahnya. Untunglah Dr. Kim datang sehingga dapat mengobati luka-luka Jisun. Lagi-lagi aneh, tak diduga setelah kejadian itu dan mengizinkan anaknya menginap, kok si Tae-oh malah datang menemuinya. Jisun tak butuh bantuannya, apalagi Dr. Kim juga mengusirnya karena Jisun butuh istirahat. Tae-oh menyadari jika kini ada pria di sisi mantannya. 나중에 다시 오시겠어요? Jisun mengetahui jika CCTV-nya rusak.
Saat bertemu dengan Hyun So, dia yang bekerja di spa memberitahukan jika Tae-oh sedang berusaha memencatnya dari rumah sakit. 선생님을 병원에서 몰아내려고 하는 거. Rupanya Yerim yang memanggil polisi malam itu. Dia juga memberitahukan jika Tae-oh pernah datang sekali ke rumahnya saat rumah itu kosong. Jisun langsung menemui Tae-oh untuk menanyakannya. Tae-oh tak membantahnya, dia menginginkan Jisun agar segera pindah dari kota Gosan. 거기 있으면 안 되겠는데? 네가 보낸 그 사람 누구야? Dia menuduh jika Dr. Kim ada main dengannya, padahal dokter itu konseling anaknya. Mengetahui suaminya dilabrak Jisun, Da-kyung menemuinya. Awalnya Da-kyung meminta Jisun pergi dari rumahnya, tapi malah si Jisun mengingatkan tentang suaminya. Dia belum keluar sifat aslinya, bisa saja Da-kyung akan berakhir seperti dirinya. 그 여자가 절대로. Malam berikutnya, Tae-oh menyuruh In-kyu pacar Hyun So untuk kembali meneror Jisun. Ucapan Jisun terus teringat di telinga Da-kyung. Malam itu, Jisun menemui Bu Choi. Esok paginya, Jisun dengan membawa senapannya menemui emak-emak rempong yang sedang berlatih menembak. Permintaan Jisun untuk bergabung dengan perkumpulan emak-emak disambut oleh Bu Choi dan gengnya. Tapi kelompok Bu Ho-jung menolak. 그냥 돌아가는 게 좋을 것 같네요. 난 찬성. Yang tak diduga, Da-kyung malah mendukung bergabungnya Jisun. 고마워요. 그 부원장 자리에 Malam sebelumnya, Bu Choi telah mengetahui rencananya. Dengan suara mayoritas, Jisun diterima bergabung dengan mereka. Tentulah tujuannya agar dia bisa lebih dekat dengan Da-kyung, guna mempengaruhinya. Dr. Kim menawarkan diri untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. Saat Tae-oh akan makan di restoran, lagi-lagi dia bertemu dengan Jisun. Suasana hati Tae-oh terbaca oleh istrinya yang merasa cemburu. Kini Da-kyung mulai menyadari sebagian ucapan Jisun itu benar. Tae-oh melarang Jisun untuk dekat-dekat dengan Da-kyung. Tentulah takut mempengaruhi istrinya. Lagi-lagi Tae-oh mulai berulah. Dia mulai tak jujur pada istrinya. 약간 친구 만나서 한잔하고 올게. Dia bertemu dengan Jae-hyuk. Setelah adu mulut, ujung-ujungnya malah berkelahi. Ternyata Myung-suk berkhianat pada Jisun. Dia bekerja sama dengan Tae-oh untuk segera menyingkirkannya dari rumah sakit. Tentu untuk mengincar jabatannya. Pimpinan belum memberikan jawaban pada Tae-oh sehingga dia menemuinya. Tae-oh terkejut setelah pimpinan memberitahukan jika mereka akan rapat dengan Pak Yeo untuk membicarakan donasi. Pimpinan berjanji bahwa dia akan mempertahankan jabatan Jisun sebagai direktur asosiasi rumah sakit. 과연 내 머리에서만 나왔을까? 누구야? Jisun tak gentar walau diancam oleh Tae-oh. Dia menunjukkan foto pria misterius yang masuk ke rumahnya. Tapi si Tae-oh pura-pura tak mendengarnya. Tae-oh kini malah tak dapat mengendalikan In-kyu yang mulai berulah. Dia juga mengocehinya karena tertangkap CCTV di rumah Jisun. 선태요? 퀵이야. Seseorang mengirimkan paket untuk Jisun. Dia ketakutan saat membuka paket yang didapatnya yang berisi burung mati dan foto Junyoung. Begitu juga dengan Tae-oh yang mendapat pesan dari orang yang sama mengapa dia mengirimkan foto anaknya. 내 아들 사진은 네가 왜? Tapi In-kyu mematikan panggilannya. Jisun tambah panik karena Junyoung tak berada di sekolah. Dia memberitahukan Tae-oh jika anaknya hilang. Pak Yeo dan pimpinan rumah sakit terheran mengapa kedua orang yang ditunggunya tak kunjung tiba. Pak Yeo menyadari jika ada masalah dengan mereka. Tae-oh jadi panik karena Jisun melibatkan polisi. Sementara dia tak dapat menghubungi In-kyu. Jisun tetap menyalahkan Tae-oh dalam hal ini. Beberapa saat kemudian, polisi menghubunginya jika mereka telah menemukan Junyoung. Dan Pak Yeo kecewa karena panggilannya ditolak Tae-oh. Lagi-lagi Tae-oh harus gigit jari karena Dr. Kim selalu bersama Jisun. In-kyu sengaja memperlihatkan mukanya pada Jisun setelah berpura-pura meminta maaf karena menabraknya. Dengan tidak hadirnya mereka berdua, makan malam pun dibatalkan. Tapi pimpinan memberitahukan Pak Yeo jika mereka tak dapat mengganti Jisun sebagai direktur asosiasi.
Ketua Yeo memintanya untuk mencarikan dokter lain dan dia menunjuk dokter Kim yang pindahan dari Seoul. 제발 나 좀 내버려 두라고. 뭘 잘했다고 이러는 거야? Lagi-lagi Junjong merasa dipermalukan jika ibunya pakai memanggil polisi segala. Jisun melarang Tae-oh untuk bertemu Junjong. Dia memberitahukan jika semua itu ulah In-kyu. Tae-oh membantah jika dia telah mempekerjakan In-kyu untuk menterornya. 준혁이 찾은 데서 봤어. Dengan diam-diam, Dae-kyung memeriksa meja kerja suaminya dan menemukan ponsel rahasianya. Dia kecewa karena ponsel itu berisi foto-foto Jisun yang selalu dikuntitnya. Dia jadi teringat ucapan Jisun sebelumnya. Yunso mematikan teleponnya dari Jisun karena dia tak ingin terlibat lagi dengan urusannya dan juga mantannya. Tae-oh menemui In-kyu karena telah mengancam anaknya. Tapi si In-kyu malah mengancam balik jika dia ingin bayarannya double atau dia akan melaporkannya pada polisi karena dia telah menyuruh dirinya untuk meneror mantan istrinya. 알겠어? 놈이 두고는 못 갈까봐. Nah lo, dengan speak-speak si Tae-oh menemui ayah mertuanya untuk meminta maaf dan menjelaskan apa yang telah terjadi. 어떻게 할까요? Tak diduga rupanya Dr. Kim yang selama ini membantu Jisun adalah orangnya Pak Yeo. Kim menjelaskan jika keduanya masih memiliki cinta satu sama lain. 기름을 부어서라도 확인해야. 무슨 일이 벌어질지 모르는데도요. Kim mengakui jika dia tak menyukai Jisun. Dia mendekatinya hanya konseling anaknya bisa lebih efektif dilakukan. Pak Yeo memastikan agar Dae-kyung bahagia dan tak dikecewakan. Entah ada hubungan apa antara Kim dan Pak Yeo. Jisun melihat kembali video pernikahannya. Dengan memaksa Tae-oh masuk ke rumahnya dan tak mau melihat video pernikahannya. Dia yang meneror Jisun, tapi malah dia yang menuduh mantannya masih mengejar-ngejar dirinya. Dia terus meminta Jisun untuk pindah dari kota Gosan. 없는 아들 상대로 접근 금지 당한 거 생각하면 Karena terlambat datang ke rumah sakit, Jisun dipanggil pimpinan. Dia menanyakan ada hubungan apa Pak Kim dengan Pak Yeo. Apakah ada hubungan pribadi? Pertanyaan ini menyadari Jisun jika bisa saja Pak Kim adalah orang Pak Yeo. Jisun mengirimi pesan pada Hyunso setelah dia mengetahui ada panggilan telepon darinya. 박인규 숨는다고 숨었는데 Hyunso merasa tak nyaman tinggal di kota Gosan. Walau telah mengganti nomor ponsel dan pindah-pindah tempat tinggal, namun si In-kyu selalu dapat menemukannya. Bu Hyo-jung dan Da-kyung melihat kedatangannya di spa di mana tempat itu langganan mereka. Da-kyung menegur Hyunso untuk menanyakan apakah dirinya jadi mata-mata Jisun. Mendengar jawaban Hyunso membuat Da-kyung jadi kepikiran. 이쪽으로 오세요. 결혼했다고 들었는데 Pria yang suka berselingkuh pasti akan melakukannya dengan wanita lain. Hari itu Jisun kecewa karena pimpinan akan mengganti dirinya dengan Dr. Kim. Kim yang tak tahu menahu jadi bingung mengapa dirinya disuruh mengisi posisi Jisun. Sementara Myung-suk juga kecewa karena tak berhasil menjadi pengganti Jisun. Saat menemui Pak Yeo, dia memintanya agar Jisun segera pindah dari kota Gosan dan semua biaya akan ditanggung. Dia dapat memulai hidup baru. 뭐든 할 생각이니까 이제 지원하죠. Jisun yang tak mata duitan, dia mengingatkan Pak Yeo jika dia memang harus membahagiakan Da-kyung. Seharusnya dia menjauhkannya dari Tae-oh, bukan mengusir dirinya. 이태우부터 멀리 하셨어야죠. 문제거리 많은 남편까지. Sebelum pergi, Pak Yeo mengingatkan jika Gosan di bawah kendalinya. Jadi sebaiknya mengikuti saja perintahnya. Jisun menyalahkan Kim karena telah bekerja sama dengan Pak Yeo. Dia juga tak mau anaknya konseling lagi padanya. Kim yang tahu dengan kelicikan Pak Yeo memintanya agar mengikuti perintahnya karena dia bukan tandingannya. Malam itu Jae-hyuk diusir oleh Yerim karena ketahuan berselingkuh. Rupanya ini ulah Tae-oh yang sengaja menyebaknya lewat pegawai bar. Dia memberitahukan Jisun agar waspada dengan ulah mantannya. 맞는데 당한 거야. In-kyu tiba-tiba banyak duit, dia membelikan Hyunso cincin mahal dan mengajaknya menikah. Dia memberitahukan Jisun jika tebakannya benar. Dia telah mendapat bayaran dari Tae-oh setelah meneror dirinya.
In-kyu terkejut melihat kedatangan Ji-sun. Dia memojokkannya setelah dia mengetahui jika In-kyu bekerja sama dengan Tae-oh untuk meneror dirinya. 결국 네가 치러야 한다는 거. 치라고. Saat In-kyu mendorongnya, ponselnya terpental dari kantong jaket, sehingga pembicaraan yang sudah direkamnya dihapus olehnya. Tapi rupanya Ji-sun merekam dengan alat rekam yang terdapat di kantong lain. Malam itu, Hyun-soo memutuskan untuk pindah dari kota Gosan dengan naik kereta. 민현서 그만뒀다고요. Berita ini membuat In-kyu kecewa. Dia segera menyusulnya ke stasiun kereta, tapi tak dapat menemuinya, hingga dia meminta tolong Tae-oh untuk mentransfer uang padanya. 우리 거래 이미 끝난 거 아니야? 3천 가지고 와. Merasa diperas, Tae-oh pun berencana membunuhnya. Hingga akhirnya mereka pun berpisah dan Ji-sun memberikan shawl pada Hyun-soo. Saat akan memasuki kereta, dia melihat In-kyu sedang mencarinya. Karena panik, dia pun meninggalkan kopernya dan bergegas ke atap gedung. Ji-sun melihat ada barang Hyun-soo yang tertinggal sehingga dia kembali mencarinya. Sementara kereta meninggalkan stasiun. Tak sengaja dia melihat koper Hyun-soo yang tergeletak di peron stasiun. Beberapa saat kemudian, Ji-sun melihat ambulan dan warga di dalam stasiun berkerumun. Ji-sun melihat mayat sedang dibawa petugas. Tapi dia mencurigai karena shawl yang diberikannya pada Hyun-soo berlumuran darah. Sebelumnya, saat itu In-kyu dapat menangkap Hyun-soo. Dia menolak untuk tetap bersama In-kyu. Dia pergi tapi meninggalkan shawlnya. In-kyu menangis karena tolakan cinta Hyun-soo. Hyun-soo pergi lewat tangga darurat, tapi dia terhenti karena Ji-sun menelponnya. Saat itulah seseorang mendorong In-kyu hingga terjatuh dari atas. Hanya sepatu pria yang pergi meninggalkan tempat itu yang dapat dilihat Hyun-soo. Nah, siapakah dia? Di rumah, Dakyung menemukan Tae-oh terluka. Ternyata karena goresan cincin. Sejak hilangnya komunikasi dengan Hyun-soo membuat Ji-sun bertanya-tanya mayat siapa yang dibawa oleh petugas. Polisi mulai menginterogasi penemuan mayat itu berawal dari shawl yang dipakai Hyun-soo. Ji-sun menjelaskan jika shawl itu memang miliknya yang diberikan pada Hyun-soo di stasiun. Tapi dia tak tahu mengapa shawl itu berada di tangan si korban. Di bagian lain, Hyun-soo sedang membaca tentang berita kematian In-kyu. Dakyung yang curiga dengan ulah suaminya mengambil pakaian kotor milik suaminya untuk diperiksa dan menemukan kemejanya yang berdarah. Selain itu menemukan karcis parkir dari stasiun Gosan. Tapi keterangan yang diberikan Tae-oh jika dia pulang dari kantor. Kini Dakyung menyadari jika suaminya terlibat dengan pembunuhan In-kyu. Jun-yong yang tak tahu menahu diberitahukan temannya jika ibunya diinterogasi polisi tentang kematian pria di stasiun Gosan. Di pertemuan emak-emak, lagi-lagi Hyo-jung menggosipkan Ji-sun yang berselingkuh dengan Brondong. Masalahnya, shawl milik Ji-sun berada di TKP. 여우애가 무슨 의미가 있겠어요. Ji-sun akhirnya bertemu dengan Hyun-soo. Dia menceritakan jika In-kyu meminta uang pada Tae-oh dan mengantarkannya ke stasiun. Saat dia di tangga darurat, Tae-oh menemukan dan mengancamnya. Karena takut, dia memberitahukan jika In-kyu berada di atap gedung. 생각도 못했어요. Walau Hyun-soo tahu siapa pembunuhnya, tapi dia memilih kabur karena tak akan ada yang percaya pada ucapannya. Ji-sun juga tak dapat membantunya karena di belakang Tae-oh ada Pak Yeo yang pasti akan membelanya. Hyun-soo mempercayakan semuanya pada Ji-sun sambil memberikan cincin sebagai barang bukti. Sesampainya di rumah, Tae-oh sudah menunggunya. Dia mengelak saat Ji-sun menanyakan bahwa dialah yang telah membunuh In-kyu. Tae-oh malah mengkambing hitamkan Hyun-soo sebagai pembunuhnya. 지금 니네 둘이 짜고 나한테 뒤집어 씌우려는 거야? Tae-oh mengajaknya bekerja sama agar mereka mengorbankan Hyun-soo sebagai pembunuh. Pak Yeo menegaskan pada Dakyung jika dia merasa tak bahagia, ayahnya menyetujui perceraiannya dengan Tae-oh. Tapi Dakyung menolak.
Dengan menyuruh bawahannya, Pak Yeo mengambil rekaman CCTV di stasiun Gosan. Sejak kematian In Kyu, Hyun So tak berani keluar kamarnya. Karena terus ditekan Dakyung, akhirnya Tae-oh mengaku jika dia memang pergi ke stasiun, lagi pula Ji-sun berada di tempat yang sama. Tae-oh tak mungkin mengungkapkan pada polisi jika Ji-sun berada di sana. Karena dia ibu Jun-yong, dia harus melindunginya. Pendapat ini ditentang Dakyung. Kim memberanikan diri bertanya pada Pak Yeo, mengapa Tae-oh menguntit Ji-sun ke stasiun di malam pembunuhan. Rupanya dia melihat Tae-oh pergi tergesa-gesa saat meninggalkan stasiun. Kim meminta Pak Yeo agar tak menghancurkan Ji-sun guna menutupi kejahatan Tae-oh. Tak diduga, Kim diam-diam rupanya mengundang Ji-sun untuk bergabung dengan mereka. Sementara Ji-sun tak tahu jika Hyun So juga menguntitnya. Ji-sun mulai menekan Pak Yeo. 고산역 CCTV로 확인하면 알겠나요? Dia tahu jika Pak Yeo yang mengambil rekaman CCTV di stasiun. Agar tak ada yang dituduh sebagai pembunuh, Ji-sun menyarankan jika In Kyu tewas bunuh diri. 이태호 씨 맞으시죠? Malam itu saat Tae-oh akan pulang dari kantor, polisi menangkapnya. Ternyata berkat laporan yang dibuat Hyun So yang kini dia berada di kantor polisi saat dia menelepon Ji-sun. 더 이상 패키치지 않... Dia menghubungi Pak Yeo tapi tak dijawab. Tae-oh tak mengetahui jika bapak mertuanya sedang bersama Ji-sun. 아무래도 교육에 차질이 생긴 모양입니다, 지선. Begitu juga saat menghubungi istrinya. Panggilannya tak dijawab. Pak Yeo tak peduli dengan yang akan menimpa Tae-oh. Dia hanya peduli pada anak dan cucunya. Ji-sun mengingatkan jika mereka untuk masalah ini berada dalam kapal yang sama. 사입은 살인자 돌판인데. Maka cucunya akan dicap sebagai anak pembunuh seumur hidupnya. 한 배를 탄 겁니다. 밤 어디 계셨는지만 얘기 좀 해주시죠. Ji-sun mendatangi kantor polisi, tapi Hyun So telah menjelaskan jika salnya memang ditinggal di stasiun, jadi dia tak terlibat. Rupanya Ji-sun datang untuk membela Tae-oh. 이태호 씨랑 저 Dia mengaku jika Tae-oh bersamanya di stasiun. Tentu saja keterangan ini dibantah Hyun So. 저 사람이 옥상으로 올라가고 다시 인규가 떨어졌다고요. Karena Tae-oh bersamanya di tangga darurat. Walau dia melihat Tae-oh pergi ke atap, tapi dia tak melihat Tae-oh telah membunuhnya. Kini Hyun So kecewa karena telah dikhianati oleh Ji-sun. Karena kesaksian Ji-sun sehingga Tae-oh tak ditahan polisi. Sesampainya di rumah, Dakyung jadi marah jika yang telah menolongnya adalah mantan istrinya. 나를 살리겠다고 온 게. 그 여자가 죽였을지도 모른다며. Demi untuk menyelamatkan Jun-yong. Ji-sun membela Tae-oh karena Hyun So tak mematuhi janjinya untuk mempercayakan masalah padanya. Keputusannya sudah jelas jika In Kyu memang bunuh diri setelah dia putus dengannya. 너만 나서지 않았으면 Sekarang semuanya telah berakhir. Pak Yeo mendapat penjelasan jika jatuhnya In Kyu dan naiknya Tae-oh ke atap waktunya tak pas, sehingga In Kyu memang bunuh diri. 그리고 여기 화면 아래 보시면 돌아간 시각이 23시 13분 38초로 되어 있습니다. Jun-yong yang selalu bertentangan dengan ibunya merasa tak betah lagi di rumah. Sementara Dakyung akhirnya mau menerima Jun-yong untuk tinggal di rumahnya. Ji-sun terkejut saat melihat Jun-yong kini akrab dengan Dakyung. Karena tak ada lagi yang dapat menyenangkan hatinya, Ji-sun berencana untuk pergi dari kota Gosan. Tae-oh melihat buku-buku untuk siswa yang akan belajar di luar negeri. Rencana Dakyung untuk menyekolahkan Jun-yong di luar negeri tak diterima oleh Tae-oh. 이게 다 뭐냐니까! 그래서 데리고 오자고 온 거야, 너? Dia mengira jika istrinya sengaja menjauhkan anaknya dari dirinya. Jun-yong kesal juga karena selalu mendengar pertengkaran orang tuanya. Setelah bertengkar dengan Dakyung, kini malah Tae-oh mengunjungi mantannya. Walau sudah diusirnya untuk segera pulang, tapi si Tae-oh tetap ngeyel. Alasannya karena Ji-sun masih mengharap mereka balikan. Dia tak menolak saat Tae-oh mengajaknya berciuman. Wole. Setelah khilaf, mereka berjanji tak akan melakukannya lagi. 아니었을까? Ji-sun menghubungi temannya untuk mendapatkan pekerjaan baru di rumah sakit lain.
Jun Yong masih teringat di saat ayahnya memukuli ibunya di masa lalu. Kini Jun Yong memiliki penyakit klepto. Dia senang mengoleksi barang-barang yang diambilnya. Itu dikarenakan masa lalunya saat orang tuanya bercerai. Mereka berdua dipanggil ke sekolah karena ulah Jun Yong yang berkelahi dengan temannya. Temannya mengancam akan memberitahukan Jun Yong yang mencuri makanan di warnet. Jun Yong mengakui perbuatannya, tapi kesalahan itu bukan hanya pada dirinya, melainkan orang tuanya juga. Kini Jun Yong memberontak, dia bahkan ingin berhenti dari sekolah. Tae-oh menemui pemilik warnet untuk meminta maaf atas ulah anaknya. Jun Yong tak mau meminta maaf dengan tulus, sehingga ibunya yang berlutut meminta maaf pada Haekang teman Jun Yong yang dipukulinya. Kemunculan Daekyung ke kamar itu ternyata dia Pak Cha, anggota dewan yang juga teman ayahnya. Jun Yong mengakui jika malam itu dia datang ke rumah ibunya saat ayah dan ibunya sedang bermesraan. Waduh. Dia muak karena orang tuanya selalu membawa-bawa dirinya sebagai alasan. 제발 그만하라고. Hyojung meminta anaknya agar segera mengembalikan Jun Yong pada ibunya karena cuma membuat mereka pusing aja deh. Terlalu banyak mengurusi masalah pribadi sehingga Jisun salah mendiagnosa pasiennya. Hal ini membuat ayah si pasien jadi ngoceh-ngoceh padanya. Jika terjadi masalah pada anaknya, dia akan menuntut dokter dan rumah sakit. Insiden itu membuat pimpinan rumah sakit juga memarahinya. Jisun akhirnya mengundurkan diri dari rumah sakit. Yang tentu membuat pimpinan rumah sakit jadi bingung deh. Pak Yeo meminta Tae-oh segera menandatangani donasi dengan pihak rumah sakit karena Jisun telah mengundurkan diri. Berita pengunduran diri Jisun dan akan segera meninggalkan Gosan cepat tersebar. Emak-emak rempong langsung saja membahasnya, yang tentu membuat si Daekyung terdiam. Kekosongan posisi Jisun kini ditawarkan pada Myung Suk yang memang sudah mengincarnya. 나도 모르지. Tae-oh terkejut mengetahui Jisun telah berhenti dari rumah sakit. Dia tak dapat menghubunginya, bahkan rumahnya juga kosong. Yeri memberitahukan jika Tae-oh sudah cukup menyiksanya. 그만큼 괴롭혔고. Setelah menceraikannya, kini Jun Yong juga diambil darinya. Dengan tak dapat ditemukannya Jisun, kini malah Tae-oh yang kebingungan. Dia seperti layangan putus. 선생님도 아시잖아. 인생이 뭐 언제 달콤하기만 한가. Di bagian lain Jisun menceritakan kisah pilunya pada senior. Esok harinya senior tak menemukan Jisun di hotelnya karena sudah check out. Dia memberitahukan hal ini pada Pak Kim karena pembicaraan sebelumnya dia terdengar putus asa. Kim yang memberitahukan suster jika dia akan pergi didengar oleh Tae-oh, yang tentu memancing ingin tahu di mana Jisun berada. Di bagian lain, Jisun sedang menikmati suasana pantai. Setelah melepaskan bajunya, Jisun pun berenang di laut. Tak hanya Kim, tapi Tae-oh juga menuju pantai. Tiba di lokasi, Kim berteriak-teriak memanggilnya. Di masa lalu, Jisun ditinggalkan oleh kedua orang tuanya karena kecelakaan mobil. Tapi rumor yang tersebar jika istrinya sengaja bunuh diri dengan menabrakkan mobilnya karena suaminya berselingkuh. Kim yang dapat berenang dapat menyelamatkan Jisun dari keganasan ombak. Tae-oh yang sudah di TKP merasa terharu dengan selamatnya mantan istrinya. Pak Yeo mengundang Pak Cha untuk datang ke rumah. Suasana jadi kisruh di saat Daekyung memarahi Jun Yong karena Jenny menangis. 무슨 짓 했어? 나 아무 짓도 안 했어요. Padahal dia jatuh sendiri. Jun Yong yang merasa tak bersalah ikut-ikutan nyolot pada Daekyung sehingga suasana rumah tak mengenakan tamu. Malu karena ada tamu sehingga Tae-oh menampol Jun Yong dan mengocehinya. 어디까지 맞아야 되냐고 너냐고! Tae-oh menyalahkan Jun Yong karena selalu berulah. Teriakannya ini membuat Pak Yeo ikut-ikutan menemui cucunya. Dan Tae-oh pergi dari rumah. Di bagian lain saat Jinsun tersadar, dia terheran berada di kamar. Jun Yong yang sudah diocehi terdiam kebingungan. Saat berbicara di telepon sambil menangis, Jun Yong meminta dijemput ibunya yang segera bergegas pergi.
진짜 미안한데. Bo Ho-jung telah mengingatkan Da-kyung agar tak menerima anak orang lain di rumahnya. Kedatangan Ji-sun untuk menjemput Jun-yong ditolak oleh Da-kyung. Jun-yong yang sudah sakit hati tetap pergi dengan ibunya. Pak Yeo meminta anaknya agar tak mempermasalahkan kepergiannya. Tapi si Da-kyung tetap ngotot meminta Jun-yong agar kembali ke kamarnya. Sementara Jun-yong mengikuti ibunya untuk masuk ke dalam mobilnya. Dalam adu mulut, Ji-sun memberitahukan jika Tae-oh telah tidur lagi dengannya. Waduh. 들리기도 하고 뒤집히고 깨지기도 해. 결혼은 달라. Da-kyung mau percaya atau tidak bukan urusannya. Tae-oh yang pulang ke rumah dalam kondisi mabuk menanyakan di mana Jun-yong berada. Tapi malah Da-kyung bisa membalikan suasana di saat Da-kyung menanyakan tentang perselingkuhannya dengan mantan istrinya. Setelah didesak terus, Tae-oh mengakui perselingkuhannya, yang tentu membuat Da-kyung kecewa. Tae-oh mengakui jika itu hanyalah sebuah kesalahan. Dia tak punya perasaan apapun. Dia menuduh mantan istrinya sengaja ingin menghancurkan perkawinannya. Jangan tertipu dengan omongannya. 다신 떠올리고 싶지 않을 실수. Akibatnya, maka mereka pun pisah ranjang deh. Di bagian lain, Ji-sun menjelaskan pada Jun-yong jika ibunya akan tetap mendukung dan akan selalu berada di sisinya. 네가 아빠가 그리웠던 것처럼. Jun-yong tak ingin melihat ayahnya lagi. Mereka merencanakan untuk pergi ke tempat lain. Walau Da-kyung telah dikecewakan, dia masih membuatkan sarapan untuknya. Saat mempersiapkan segalanya, Tae-oh muncul di rumah Ji-sun dan memaksa untuk bertemu dengan Jun-yong. 좀 얘기할 거야. 당신 보고 싶지 않대. 아빠가 사과할게. Jun-yong yang tak mau bertemu lagi dengannya akan memanggil polisi untuk mengusirnya. Tae-oh tak menyadari orang suruhan Pak Yeo sedang memantaunya. 무슨 소리야 또? 다경이한테 왜 얘기했어? 완전 망가진 건 너야. Sementara Tae-oh menyalahkan Ji-sun karena telah membuka rahasia mereka pada Da-kyung. Semuanya sudah berakhir. Ji-sun meminta Tae-oh agar tak mengganggunya lagi. Ji-sun yang mengetahui ada yang mengintainya, dia meminta untuk bertemu dengan Pak Yeo. 이태호를 미행하시는 건가요? Saat bertemu, Ji-sun mengeluh karena Pak Yeo selalu menyuruh orang untuk menguntitnya. Dia juga tahu jika Pak Yeo tak mempercayai Tae-oh. Ji-sun mempengaruhi Pak Yeo jika putrinya salah memilih suami. 여행하는 걸 좋아해서 얼마든지 자기 능력 펼치면서 자유롭게 살았을 텐데. Dia kasihan karena Da-kyung harus menghadapi masalah yang berat. Di tempat lain, Da-kyung mendapat pesan foto di saat Tae-oh sedang berbuat kasar pada Ji-sun. Sesaat kemudian, Da-kyung diberitahukan ibunya jika rumah Ji-sun telah diserahkan ke developer untuk dijual. Dia akan pergi bersama anaknya. Pimpinan rumah sakit kecewa karena rumah sakit sepi. Pasien Ji-sun tak mau berobat kembali pada rumah sakitnya. Berita perginya Ji-sun meninggalkan Gosan membuat pimpinan terkejut. 승인이 자꾸 거부됐는데요. Tae-oh terkejut karena kartu kreditnya ditolak. Saat datang ke kantor, lagi-lagi dia harus marah karena orang suruhan Pak Yeo sedang memberesi ruangan kerjanya. Dia telah mengusir Tae-oh. 법인카드가 왜 다 막혀? 사장님께서 지시하셔서요. Sesampainya di rumah, Pak Yeo telah membereskan rumahnya dan mengambil mobilnya. Dia hanya memberikan surat gugatan cerai dan hak asuh anak untuk ditandatanganinya. Tae-oh yang terkejut terus ngeyel sehingga Pak Yeo menampolnya. 아버님 자식이 너 같은 새끼한테 내가 바란 건 Duh, kasihan. Da-kyung tak dapat memaafkannya. Selain itu, ayahnya juga telah mengetahui semuanya. Maka jadi gembel lah si Tae-oh. Ironisnya, dalam kondisi terlantar, Ji-sun yang sudah mengetahui rencana Pak Yeo pun muncul di TKP. Yang tentu membuat si Tae-oh jadi tambah kesal. Tae-oh yang berjalan kaki dihampiri lagi oleh Ji-sun. Dia melemparkan uang untuknya sambil mengingatkan jika butuh studio mantan istrinya yang akan menyewakan untuknya. Berita tentang pengusiran Tae-oh cepat sampai di telinga ibu-ibu rempong. Pak Yeo dan keluarganya pergi meninggalkan Gosan. Ji-sun bertemu teman-temannya di rumah sakit. 당연히 출근해야지 뭐 하고 있냐고. Jun-yong yang sedang menonton TV terganggu karena seseorang memencet bel rumahnya. Saat Ji-sun kembali ke rumah, dia tak mendapati Jun-yong di rumahnya.
Sementara ponselnya masih berada di dekat TV. Rupanya Tae-oh yang membawa Junjong. Sebelumnya, Junjong menghapus semua foto-foto bersama ayahnya. Cherry menanyakan kapan dia kembali ke rumahnya, karena dia melihat lampu di rumahnya menyala. Jisun membatalkan untuk pindah rumah karena Junjong akan melanjutkan sekolahnya. Eun-ho membantu Junjong yang ketinggalan sekolah. 내 수준 무시하냐? Jisun dapat menghubungi Tae-oh yang sedang berada di danau. Dia berusaha mengajak Tae-oh makan bersama agar Junjong selamat. Tae-oh memegang erat tangan Junjong hingga Jisun datang menemui mereka. Junjong memberitahukan saat ayahnya datang, dia memintanya untuk menemaninya karena dia tak tahu apa yang akan dilakukan jika hidup sebatang kara. Walau keberatan, Jisun mengajak mantannya untuk makan bersama. 된다는 거 알잖아. 그동안 서로 잘못한 것들은 다 잊어버리고. Jisun berusaha menjelaskan pada Junjong jika mereka harus memberi kesempatan pada ayahnya. Tapi pendapat ini disalahartikan jika mereka akan rujuk kembali. Jisun tentu menolaknya. Junjong pergi dari hadapan mereka, dia khawatir jika orang tuanya akan rujuk kembali. Dia hanya akan membantu dari masalah keuangannya sampai Tae-oh dapat hidup mapan. 제발 준영을 위해서라도 가자고 그만. Tapi Tae-oh menolak. Setelah mereka berpisah, tiba-tiba Tae-oh ingin menabrakkan dirinya pada truk yang melintas. Untunglah supir truk itu dapat menghentikan laju mobilnya, hingga Jisun dapat memeluknya. Pelukan ini membuat Junjong pergi meninggalkan ibunya, yang tentu membuat ibunya bingung deh siapa yang harus diselamatkan. Karena Junjong benar-benar telah membenci ayahnya. 선택할 수 있는 게 있긴 했을까? 한 번은 있었을까? 1 tahun kemudian, Tae-oh tinggal di apartemen kecil dan masih mencari investor untuk skenario filmnya. Sementara Jisun kembali bekerja di rumah sakit. Jisun kini tinggal sendirian setelah ditinggal Junjong. Tapi suatu hari Junjong kembali ke rumah untuk menemui ibunya. 구원처럼 찾아와 줄지도 모르지. 내가 나를 용서해도 되는 순간이